Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il walidina wa masyayikhina wa muallimina wa asatidina khususan al-ahli hadha kitab Syekh Muhammad Nawawi al-Ghazali wa khususan al-muassis hadha al-majlisi Allah yarhamhum wa yarhamhum wa yahdi darajatihim fil jannah wa yabqawna bi asrarihim wa arwahihim wa ulumihim wa na'azim al-hazin wa dunya wal akhirah Allahumma karim yaqtam alaina hukman arifin wa yuqatilana fid din wa yarzuqna kamalatil rasi wal yakin wa ila hadratin nabi syai'un lana wa lahum al-Fatihah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ya Rabbi hayyi lana min amrina واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى الرجاء كوجها سائلا وعيدا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وللرجاء ثواب أنت تعلمه
Salmah itu atau sulmatul fiddin, keretakan di dalam agama. Jadi matinya ulama itu merupakan kegelapan, karena pembawa cahaya Allah sudah meninggal. Apa cahaya Allah? Ya ilmu. Karena ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu itu cahaya. Yang bawa cahayanya sudah enggak ada. Ya gelap. Ya sekarang masih banyak ulama-ulama ya yang enggak berkapasitas seperti dulu. Kalau dulu kan ulamanya lampunya 100 watt. Terus sekarang lilin. Remeng-remeng jadinya. Ya, remeng, enggak terlalu terang seperti ulama-ulama dulu. Kemarin belum lama Abah Puji dari Tangerang dipanggil oleh Allah. Ulun udah tambah gelap aja udah, ya. Banyak sekarang ulama-ulama, kiai-kiai, ustaz-ustaz, tapi kapasitas terangnya itu tidak seperti ulama-ulama dulu. Nah, lampunya berapa watt? 100 watt. Kalau sekarang lilin lah. Tapi alhamdulillah masih ada. Ya masih ada. Karena orang dalam melakukan aktivitas sehari-hari tidak lepas daripada ilmu. Karena kalau udah ada ilmu berarti dia ada cahaya. Ya, ada cahaya. Nah, kalau kita jalan ada cahayanya enak. Ya kan? Kita bawa lampu di jalan. Misalkan nginjek dari jalan, nginjek lembek-lembek. Nginjek lembek. Dilihat sahabat ya, tai kucing nih, gitu kan? Misalkan tai kucing, udah langsung cuci. Coba kalau kagak bawa lampu, diinjek lembek-lembek, dipegang, dicium, lama-lama nih, gitu. Dipeper lagi di tembok orang, rusak semua. Karena nggak bawa lampu. Kalau bawa lampu kita sorot, kotoran kucing, tinggal cuci kan selesai. Coba kalau nggak bawa lampu, begitu dipegang lagi, dicium, dipeperin, ditambah rusak jadinya. Nah ini ulama-ulama kalau sudah mati atau meninggal dunia semakin gelap ini agama. Penerang-penerang agama sudah tidak ada, sehingga banyak orang pinter tapi kurang benar. Banyak orang pinter tapi kurang benar. Sekarang apaan yang kita perlu ini tadi, apalagi itu masalah zakat, ya kan? Nggak semua orang tahu tentang masalah zakat. Saya sendiri belum sempurna tuh tentang zakat, ya. Nggak tahu-tahu banget gitu. Belum lagi sholat, ya. Orang sekarang sholat nanti sholat rukuk, tidak sujud, gitu. Dia nggak tahu tentang syaratnya, ya kan? Ada syarat-syaratnya. Ada juga sunnah-sunnahnya, sunnah sebelum sholat, sunnah di saat sholat, sunnah setelah sholat. Nanti ada sunnah hayat, ada sunnah abad. Jadi banyak. Karena ulama-ulama udah banyak yang dipanggil oleh Allah, semakin habis tuh ilmu. Sekarang ini ilmu udah semakin terkikis, habis. Zulmah, ya. Ada juga yang menyebut dalam hadis yang lain sulmah, keretakan. Kapal kalau udah retak nanti lama-lama tenggelam. Agama semakin tenggelam. Sekarang aja udah kelihatan nih tenggelamnya agama. Bahkan orang sekarang yang berbicara agama dituduh radikal. Dikit-dikit radikal. Bahkan ada satu BUMN, ya, plat merah. Pengajian Ramadan besok udah direncanain batal sampai direksinya dipecat sama komisarisnya. Sekarang ini orang lebih khawatir sama penceramah daripada koruptor. Benar nggak? Iya. Komisaris begitu ditanya agamanya apa, jawabannya apa?
saya penyembah galon. Ya, agama dilecehkan. Ya, agama dilecehkan. Bapak udah tahu deh itu baca kali itu mah. Pengajian sekarang dianggapnya radikal. Radikal. Apa sih radikal? Saya juga belum paham radikal apa sih. Nanti menjurus ke teroris dah. Ini emang udah rencana busuk daripada komunis begini. Pengajian begini radikal ini. Ya untung aja di masjid wakil presiden. Iya. Ini begini Masya Allah. Kita sekarang mulai berasa, berasa. Padahal kan kita perlu pencerahan dalam masalah agama. Pencerahan di dalam masalah agama, jangan dibatalin. Ya. Ini merupakan apa nih? Sakit hati nih, mesti umat Islam ini merasa sakit hati kalau ada pengajian dibatalin. Kira-kira kesel apa kagak? Kitanya kesel, yang udah punya rencana memberikan tausiah juga batal, dia udah nyusun segala macam ini materinya, dibatalkan. Padahal diadain nanti bulan Ramadan, ya di bulan Ramadan, Masya Allah. Nah makanya kita mesti juga doakan para ulama agar panjang umur, sehat, yang istiqomah di dalam berdakwah. Masya Allah. Kita disuruh nuntut ilmu. Kata seorang sahabat Nabi namanya Abu Darda. Abu Darda itu pernah mengatakan utlubul ilma, tuntutlah olehmu akan ilmu. Fa in ajiztum fa ahibbu ahlahu, fa in lam tuhibbuhum fala tubghiduhum. Kata Abu Darda, utlubul ilma, tuntutlah oleh kalian akan ilmu. Fa in ajiztum, kalau kalian tidak sempat, tidak mampu, tidak bisa menuntut ilmu, fa'ahibbu ahlahu, maka cintailah orang yang punya ilmu. Fa'in lam tuhibbuhum fala tubghiduhum, kalau nggak bisa mencintai orang yang punya ilmu, jangan benci kepada orang yang punya ilmu. Kita nuntut ilmu, kalau nggak bisa juga, nggak sempat juga, udah yang penting kita suka sama para ulama. Kalau nggak suka ya jangan benci dah, ya jangan benci. Karena ulama itu kan kedudukannya di bawah Nabi, kedudukan ulama itu di bawah para anbiya, majlisnya majlis yang mulia. Ada orang soleh namanya Sufyan bin Uyainah. Ada ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan ibnu Uyainah, sama dua-duanya dari Irak juga. Kata Sufyan bin Uyainah, arfa'un nasi manzilatan man kana bainallahi wa baina ibadih, setinggi-tinggi kedudukan manusia. Siapa dia? Man kana bainallahi wa baina ibadih, yaitu orang yang menyampaikan agama Allah kepada manusia. Itu setinggi-tinggi kedudukan, ya, setinggi-tinggi kedudukan. Siapa? Wa humul anbiya wal ulama, yaitu para nabi dan para ulama. Mereka lah yang menyampaikan agama kepada manusia. Tuh nabi menyampaikan agama, ya kan, para ulama juga menyampaikan masalah agama. Bahkan majlisnya ini kata Sahal bin Abdillah. Sahal bin Abdillah juga orang soleh. Kata beliau, man arada ayyan zura ila majalisil anbiya'i fal yanzur ila majalisil ulama'i. Kata Sahal bin Abdillah, siapa orang yang ingin melihat majlis-majlisnya para anbiya, ini majlis yang mulia nih, ya kan?
Falyanzur ila majalisil ulama, maka perhatikanlah, lihatlah majlis-majlisnya para ulama. Itu majlis taklim. Makanya majlis itu kedudukannya tinggi. Diambil dari kata jalasa. Ya, jalasa itu duduk. Majlis tempat duduknya, bisa disebut majlas, bisa disebut majlis. Itu majlis akar kata dari kata jalasa. Sinonimnya qa'ada. Ini belajar bahasa Arab begitu. Jalasa sinonimnya atau muradifnya itu qa'ada. Jalasa duduk, qa'ada juga duduk. Cuman bedanya kalau jalasa duduknya beda. Jalasa itu yang awalnya seseorang duduk di bawah, pindah duduk di atas. Itu jalasa. Misalkan Ustaz Thohir duduk di bawah, naik itu mimbar, naik tuh. Itu bahasa Arabnya jalasa. Ya. Nah, kalau qa'ada yang awalnya duduk di atas turun ke bawah, itu qa'ada. Sama-sama duduk, cuman dari atas ke bawah qa'ada. Kalau dari bawah ke atas itu jalasa. Makanya tempat-tempat yang mulia disebut majlis. Majlis ulama, majlis permusyawaratan rakyat, gitu kan? Majlis ini, majlis itu tempat-tempat yang mulia. Kalau qa'ada itu tempat yang dari ke atas ke bawah, lebih rendah kedudukan. Makanya untuk neraka itu disebut qa'ada. Man fasaral qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang menafsirkan Al-Quran menurut rasionya sendiri, sudah disediakan tempat duduknya di neraka. Ma'ad. Urusan yang hina-hina tuh ma'ad. Kalau yang mulia majlis. Ya majlis. Makanya kita duduk di majlis nih sekarang. Di majlis taklim, bukan di ma'ad taklim. Tapi di majlis taklim. Ini majlis yang mulia. Ya, majlis yang mulia, yang disenangi oleh Rasulullah. Ya, kita doain deh ya, ini para ulama, orang-orang soleh, ya. Gitu. Ini gelap ini udah agama, udah mulai gelap-gelap dikit dah, remeng-remeng, ya remeng. Ada yang halal dibikin haram dianggapnya halal. Ini mestinya perlu pencerahan di dalam rohani kita, ya, di dalam rohani. Jangan alergi mau ulama, ini mau ulama alergi, geli. Mau ulama, mau kiai geli, mau ustad geli. Ya. Tadi saya bilang ke orang sekarang lebih khawatir kepada penceramah ketimbang para koruptor. Tadi pengajian pakai dibatalin, ya. Pengajian pakai dibatalin. Ini melukai perasaan umat Islam sebetulnya. Melukai perasaan umat Islam. Udah dituduh duluan radikal. Ya. Padahal kan yang disampaikan nanti masalah Ramadan, ya kan? Masalah Ramadan. Masalah puasa kan kita perlu tahu. Ada yang membatalkan pahala puasa, ada yang membatalkan puasa. Itu juga perlu tahu. Ini bulan Ramadan ini kan bulan yang mulia. Jangan sampai ada cacat di dalam melakukan ibadah puasa. Dikasih tahu tuh, pahalanya berlipat ganda, dosanya sama. Dosanya juga sama. Pahalanya kan berlipat ganda, kasih tahu supaya dia ada motivasi melakukan ibadah. Karena Ibrahim An-Nakhai pernah mengatakan raq'atun fihi afdalu min alfi raq'atin fi ghairihi wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihatin fi ghairihi. Satu rakaat di dalam bulan Ramadan, apakah itu sunnahnya ataupun yang wajibnya, satu rakaat dikerjain di bulan Ramadan afdalu min alfi raq'atin fi ghairihi. Itu masih lebih utama daripada 1000 rakaat di luar bulan Ramadan. Wah, semangat orang jadinya. Ya. Dikasih semangat aja kadang-kadang tarawih males.
Dikasih semangat begini nih pahalanya gede nih. 1 rakaat 1000. Lah kalau 20 rakaat hitungan diri. Masih malas tarawih, betul? Iya. Wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihatin fi ghairihi. 1 kali tasbih di dalam bulan Ramadan masih lebih utama 1000 kali tasbih di luar bulan Ramadan. Udah dikasih tahu tuh. Kagak juga tasbih malah ngomongin orang. Ya kan? Tuh. Dosanya gimana? Sama. Dosanya juga sama dikasih tahu. Kan kata Rasulullah, man zana fihi aw syaribal khamra la'anahu Allahu wa man fis samawati ila mislihi hatta qaulis tsani. Kan gitu kan? Siapa saja orang yang berbuat zina di bulan Ramadan. Zina ini bukan zina yang begitu toh, bukan. Bisa juga zina mata, zina mulut, zina telinga, gitu kan ya? Iya, itu juga bagian daripada zina. Au syaribal khamra, atau minum khamar. La'anahullah. Allah kutuk tuh orang. Termasuk makhluk yang ada di langit mengutuk orang yang berbuat seperti itu. Sampai kapan? Sampai Ramadan yang akan datang. Ketemu Ramadan lagi masih dikutuk. Tadi kasih tahu. Supaya apa? Mengisi Ramadan ini yang baik-baik. Gitu kan? Cakep. Makanya kita perlu nasihat orang-orang soleh. Dulu kan ulama itu didatengin. Orang tua kita dulu tuh ngaji datang ke rumah guru. Sekarang terbalik, guru datang ke rumah murid. Ya, dulu kan orang-orang tua kita dulu tuh ngajinya ke rumah guru kita hari Selasa, hari apa. Kalau sekarang murid diparani sama guru, masih alhamdulillah. Masih alhamdulillah. Jangan sampai kagak ada yang marahin, murid kagak datang, gurunya juga kagak datang, udah ribet udah. Ya, kita alhamdulillah masih ada majelis yang seperti ini, ya. Kayak kali lagi saya katakan, doain nih guru-guru kita nih, izubah, ya kan, supaya sehat, panjang umur, ijabah. Ya, guru-guru kita semua ada yang ada di Papua, Warakas, Sungai Bambu, supaya sehat semuanya, bisa membimbing kita, bisa memberikan pencerahan rohani di dalam diri kita. Karena kalau udah nggak ada ulama, gelap udah. Yang satu riwayat sulmah, retak dah. Agama kita mulai retak. Ya, inilah Rasulullah SAW berikan wejangan untuk kita agar kita senantiasa mencintai, menyukai dan mau hadir ke majlis para ulama. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Alhamdulillah.